Kalau gua tanya dulu, emang sebenarnya jelek nggak sih, Bud? Gimana ya kayak? Bener-bener. Halo semuanya, balik lagi di sini bersama gue Putih dari Droid Lime. Hari ini kebetulan kita lagi di rumah aja nih Mas ya. Dan kita bingung mau bikin video apa karena nggak ada handphone baru dan kita bingung juga mau review apa. Sampai akhirnya kita kepikiran buat nge-react beberapa komen dari video kita sebelumnya. Nah, kenapa sih Mas mau bikin video buat ngeliatin komen ini nih? Gue lihat dari komennya parah-parah banget. Ya sebenarnya simpel sih. Alasannya karena kita kan lagi nggak ada barang yang mau dites. Jadi biar tetap bisa bikin video ya udah. Kenapa nggak kita bikin video react komen? Dan memang ada satu video kemarin ya perbandingan HP. Kamera HP, di situ kita banyak dapat serbuan komen yang isinya tuh cukup menggugah hati gua buat gue bacain satu-satu dan akhirnya kita akan jelasin, kita bikin video sendiri, itulah alasannya. Oke. Nah, kalau misalkan mungkin kalian di sini ada yang nanya, kenapa sih kok lu punya waktu buat baca-bacain komen kita itu terus-terusan berevolusi itu karena kita ngeliatin komen orang lain, kita dengerin masukan orang dan kenapa komen-komen kayak gini juga akhirnya kebaca juga sama kita gara-gara itu. Nah, langsung aja kali Mas kita bacain beberapa komen. Ini komennya yang pertama itu menguji kamera Huawei P40 Pro Indonesia. Nah, itu yang gue bilang tadi. Oke. Nah, ini mau lu atau gue yang bacain? Lu harus baca. Karena jujur aja gue tuh orang yang sangat sensitif kalau misalkan lihat komen-komen jahat. Makanya gue bilang bacain komen ini adalah salah satu kegiatan yang membutuhkan mental baja. Apapun itu komennya ya, maksudnya di IG, di YouTube. Oke. Dan mungkin nih nanti telinga gue bisa merah nih kalau karena gue baperan orangnya. Oke, ini kita baca ya sekarang. iPhone fanboy lah ini sih. Coba di blind test, pasti komentar bakal beda. Terus ada yang bawahnya, iPhone so mahal-mahal tapi fotonya aja burik kan. Bilang gitu. Apple fanboy Pixel dan fanboy iPhone, kasihlah host yang netral. Ketawa aja liatnya, fanboynya kelihatan. Nah ini yang bikin gua tertarik nih buat baca gitu. Jadi memang di beberapa video, jadi memang di video versus kamera ini ya di Huawei P40 Pro kan kita bandingin sama Mi 10 Pro dan juga sama iPhone. iPhone itu kan sebenarnya flagship tahun lalu. Mungkin banyak yang bingung kenapa iPhone diikutin. Udah gitu ada beberapa foto yang memang gua pilih itu lebih bagus iPhone. Itu makanya sampai dicap gua Apple fanboy. Tapi kalau menurut lu gimana? Gue pengen tanya dulu deh. Menurut lu gua Apple fanboy nggak sih? Gini, kalau ada setiap pilihan orang itu kan ya namanya orang punya preferensinya sendiri-sendiri lah. Dan gue sendiri termasuk orang yang kalau emang beberapa hal gue milih Apple, tapi gue juga nggak menutup kemungkinan dari yang lain. Tapi kalau menurut gue, Mas, kemarin kan lu udah sempat lihat foto di IG belum? Ini kemarin kan ada yang bilang, fanboy lu bang. Akhirnya gue bilang, gue dari mananya fanboy? Oh gara-gara ini? Bukan, justru ini adalah foto yang gue bikin untuk nge-react komen itu. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dibilang fanboy kan, ya gue ya emang pakai sih. Tapi emang sih, cuma gini, untuk sampai akhirnya Mas Romi bikin Droid Lime pun dan selama ini review kan itu juga lo yang nulis ya. Dan menurut gue, lo tuh selama ini netral sih Mas. Yeah. Jadi kayak gue percaya gitu loh. Sebenarnya gue pakai Apple Watch ya kan, terus gue pakai iPad Pro, terus gue pakai MacBook Pro, terus gue pakai iPhone 11 Pro Max, terus gue pakai AirPods, gitu. Itu hanya kebetulan aja karena ya karena udah terlanjur satu ekosistem, jadi semuanya iOS. Kalau bener-bener nonton videonya, itu kan videonya panjang. Itu memang di 2 atau 3 foto pertama yang ditampilin itu gue milih iPhone. Itu. Tapi itu kan gue juga udah bikin polling di Instagram Story dan ternyata mayoritas orang yang ikutan polling follower IG Droid Lime itu tetap sama milihnya foto iPhone yang lebih bagus. Jadi itu berdasarkan fakta, gitu, berdasarkan mata kita, gitu. Kita ngelihat secara objektif ya bisa dibilang oh ini memang lebih bagus. Dan ada juga di foto skenario foto bokeh, hasil foto iPhone tuh
udah ini nggak bisa dibandingin. Gue bisa bilang nih iPhone udah lupakan aja, hancur. Itu jelas-jelas gue bilang kayak gitu. Intinya gue nggak memihak ke iPhone. Terus gue bilang juga pas perbandingan foto malam, gue bilang ini Huawei yang paling tajam, paling terang juga. Nah sekarang kita zoom. Oke. iPhone runyam hasilnya. Itu saking jeleknya untuk foto low light dibandingin dengan handphone yang lagi kita bahas itu Huawei P40 Pro gitu. Nah jadi bisa gue simpulin adalah orang yang bilang gue fanboy, yang pertama adalah dia nontonnya setengah-setengah, alias mungkin cuma nonton pertamanya doang, gue milih iPhone, habis itu di skip, dia nggak nonton sampai habis. Padahal gue ada milih Xiaomi juga, gue ada milih Huawei P40 Pro juga. Atau yang kedua adalah justru dia yang fanboy brand tertentu yang dia nggak terima kalau brand kesayangan itu kalah. Jadi dia ngejudge lu fanboy gitu karena dia nggak bisa terima brand kesayangan itu kalah. Oke. Kalau menurut gue sih gitu. Nah kita move ke yang selanjutnya. Ada lagi yang mau dibahas mas? Udah cukup. Oke, ini yang membongkar kebusukan iPhone KW HDC. HDC. Nah ini seru nih video banyak. Ini kalau dijumlahin ini salah satu video yang paling banyak komentar jahatnya. Kita mulai dari yang baca membongkar kebusukan iPhone KW HDC itu ada 2 komen. 2 komennya itu sombong banget lu jadi orang. Terus udah gitu ada lagi sok kaya banget mimik muka lu tong. Nah sebenarnya bisa gua bilang kita nggak ada niat buat ngejelekin brand tertentu, tapi itulah yang memang fakta kita omongin gitu. Kalau yang apa ya? Kan selama ini kan banyak orang itu pikat buat beli iPhone HDC kan istilahnya replika gitu yang kalau aslinya 20 juta ini cuma 1 juta, cuma 2 juta. Nah, disitulah kita punya keinginan kita edukasi orang-orang gitu yang tadinya pengen beli iPhone replika, kita kasih tahu ini kualitasnya tuh seperti ini. Kita bandingin sama yang asli tuh ternyata kualitasnya tuh jauh banget ya. Memang ada harga ada rupa gitu dan ini jauh. Maksudnya ya kalau emang seandainya lu pengen sekedar gengsi, lu mau nanggung resikonya ya udah silakan. Tapi kalau seandainya lu cuma punya duit segitu-gitunya 1 juta 2 juta, ya mendingan lu beli Android gitu daripada lu dapat barang sampah. Istilahnya yang mau disampaikan si Wasa tuh kayak gitu. Jadi ya mungkin ya karena terlalu bersemangat, jadi orang tuh nyangkain tuh kayak ngejelek-jelekin HDC, padahal enggak. Oke, ini kita balik lagi nih ke membongkar kebusukan iPhone KW HDC. YouTuber kebanyakan bacot, kenapa iPhone-mu nggak mau dibuka? Fix iPhone lu juga HDC, jadi jangan banyak bacot lo Bodoh amat lo, ori sama replika disamain lo, konten dia gitu. Terus udah gitu YouTuber nyolot bang, mati aja lo, kok nyolotnya nggak kira-kira. Ini mah gue semuanya bunyinya gue kayaknya, semua deh ini kayaknya semua bunyi gue tuh yang pipit. Ya sekarang kalau misalkan kayak dia bilang berarti iPhone lo HDC ya sebenarnya sih ini nggak usah dibahas ya karena kan kalau misalkan memang ngikutin Droid Lama atau Wasa ya tahu story kita dari iPhone ya kualitasnya memang yaitu menunjukkan iPhone asli bukan iPhone palsu. Nggak mungkin lah kita pakai iPhone palsu terus bodo amat lo ori sama replika disamain tai lo. Nah ini sebenarnya kita bukan mau samain gitu, justru kita nyariin bedanya gitu. Kalau asli tuh begini gitu, kayak misalkan kita lihat menu-menunya, kita lihat desainnya. Jadi di situ orang bisa tahu ngebedain mana yang asli, mana yang enggak. Harusnya kalau bener orang yang istilahnya merasa pernah ketipu atau takut ketipu akan bermanfaat gitu, karena kan dia bisa jadi tahu nih bedanya di mana. Oke, kita maju ke komen selanjutnya. Nah mas, ini gue ngumpulin komen, ini isinya shaming semua. Lo udah siap belum? Sebelum lo bacain gue udah siap lo. Jujur bahkan sebelum gue publish video pas lagi syuting gitu harus menyiapkan mental. Iya, gue sih karena gue tipe orang yang sebenarnya nggak kuat mas ngeliatin shaming, tapi gue gue tuh punya rasa empati dan simpati yang agak tinggi kalau misalkan orang kena shaming. Nah ini gue tuh harus oke, nih kita bacain ya. Pertama, tol sih lo. Muka lo jelek banget muka lo. Woi jelek, siapa sih nama lu fanboy Apple? Kalau mau jadi reviewer objektif dong. Nah mas, ini gimana nih mas menurut lo mas? Kalau gue tanya dulu Mas sebenarnya jelek nggak sih Bud? Gimana ya kayak? Benar-benar. Lu bisa mengukur, memastikan. Taruh nih gue udah ngaca.
Gue nggak pernah sekalipun dengar nyokap gue bilang gue jelek. Dari kecil itu selalu bilang cakep. Beda sama mak gue, kalau mak gue emang gak pernah ngomong gue cakep. Oke, karena nggak usah diomongin lagi tuh. Bukan, karena gue emang pas kecil tuh gue paling jelek. Dari gue tuh udah ngerasa diri gue tuh jelek dari kecil. Nah, itu gimana? Ternyata gedenya bisa gitu. Nah jadi kalau kata nyokap gue itu sih gue cakep gitu. Dan setelah gue ngaca, ini kan ada komen nih yang dia bilang jelek banget muka lo. Ya setelah gue ngaca ya memang agak ya mungkin bisa dibilang sebagian orang ya kurang cakep atau boleh lah dibilang jelek, tapi nggak jelek banget gitu. Jadi masih acceptable lah menurut gua gitu. Jadi nggak parah-parah amat. You're not ugly. You're not ugly, okay? I'm ugly. Dan ini kan gua sering dapet komen kayak gini kan gitu. Intinya yang orang itu nggak suka lah gitu ngelihat muka gue ya gitu secara fisik. Ya gue mau nangis, gue gak kuat terus. Gitu kalau gue kuat-kuat aja karena menurut gue ya mungkin ada benernya dikit gitu, ada benernya dikit. Nggak Mas, tapi jujur deh, lo tuh pernah nggak sih nangis di pojokan gitu karena liat komen? Jujur deh. Nggak pernah Put, karena gue udah terlatih dari kecil. Oh my God. Gitu dari SD gue udah terlatih. Jadi ya mungkin memang kayak Duh nggak kaya sih Mas. kayak sedikit menguppercut aja gitu, tapi udah sampai setelah itu selesai gitu. Sebenarnya menurut gua jangan sampai, karena kan ini emang bahaya ya kalau komen-komen kayak bully atau body shaming kayak gini bisa ngejatohin mental orang kan gitu, terus jadi putus asa. Nah yang penting intinya kalau kita yakin kita kuat, justru kita jangan sampai terlena, justru kita harus ngebuktiin gitu. Nah makanya disinilah karena gue tahu gue nggak cakep, makanya gue nggak jadi model. Nggak kayak lu Put, lu dulunya model kan. Masalahnya tuh gini, gue tuh sedihnya karena gue tuh paling deket di Droidland tuh sama lu Mas. Yeah. Dan gue ada apa-apa tuh gue curhat tuh sama lo, jadi kayak lu tuh menang baiknya emang. Jadi intinya kita harus buktiin dengan segala keterbatasan kita gali potensi kita. Justru istilahnya ya gue aja yang bisa dibilang muka pas-pasan bisa nih gitu bikin YouTube kayak gini kan gitu bareng teman-teman gitu. Dan bisa satu scene dengan seorang putih. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kalau enggak aku aja deh jadi pacar kamu. Hayu ya. Bayangin loh gitu. Maksudnya yang cakep aja belum tentu bisa satu scene dengan cewek cakep kayak gitu maksud gua. Oke. Tapi gue jujur nih Mas ya, ini gue jujur aja. Karena gue udah ikut sama lo tuh berapa tahun ya? Dan 6 tahun ya tahun ini? 5. 5 tuh tahun kemarin. Wah lu emang lupa lu kayaknya. Enggak. Oh udah 5 tahun ya? Berarti 6 tahun. Nah, tahun ini tuh gue 6 tahun sama Mas Rohmi. Tapi gue gak pernah berani untuk bikin channel YouTube. Padahal gue udah dibeliin kamera, gue udah dibeliin apa sama nyokap gue. Gue tetep aja kayak gak mau bikin karena gue gak siap Mas sama komen. Dan gue salut banget sama lo karena lo tuh kuat gitu loh sama komen lo. Amazing. Nah Mas, tapi ini sekarang ada komen lagi. Gue ngumpulin komen nih yang kayaknya dibilangnya netral kali ya? Netral atau gimana? Coba bacain dulu. Ini nggak netral sih, Bang. Konsep konten lu ganti aja Bang pakai suara aja. Ini mah kagak netral. ini bisa dibilang sama kayak yang tadi nih ya, semi tapi halus. Ini sarkas wah, ini sarkas sih. Itu jadi minta suara aja ya gitu, nggak muka. Sebenarnya dulunya awalnya pertama kali kalau ngikutin Droidland dari 2014 akhir ya, itu kan ya taruhlah konten di tahun 2015 itu banyak cuman suara gua aja gitu atau suara teman-teman yang lain gitu bawain tapi nggak ada mukanya gitu. Cuma ya namanya kita udah berkarya gitu ya, lambat laun itu ada perasaan aduh pengen nongol nih gitu, pengen kenal nih kayak gitu. Jadi akhirnya kita beraniin diri dengan dimulai sama Droid Lady, karena kan dulu kan yang nongol kan talent-talent kan, ada Putih, ada yang lain-lain kan gitu, sampai akhirnya Putih salah satu yang tetap bertahan eksis sampai dengan sekarang gitu. Dan lagian kalau misalkan itu cuman suara aja, emang kalian nggak pengen lihat muka Putih lagi apa ya? Atau muka Elika gitu atau Melisa atau yang lain gitu? Enggak sih, kalau gue rasa tuh kayak itu jahat banget. Oke lah, ini sarkas sih, oke. Kita lanjut ke yang lain. Lanjut, sikat. Tuh ada yang baru ini lucu.
baru berapa menit di up ada aja yang dislike. Ternyata haters juga nyalain lonceng guys. Ada masalah apa coba hidupnya? Tapi ya sih mas kayaknya. Itu gue juga bingung sih gitu. Baru publish video, paling baru 1 menit, 2 menit gitu. Ya memang sih, misalkan yang nonton itu 100 orang, terus yang like juga mungkin udah 100. Tapi ada aja yang dislike, gitu maksudnya secepat itu untuk berbuat jahat gitu. Gitu jadi gue juga punya pendapat yang sama gitu. Memang iya memang ada haters yang istilahnya bukan kreatif ya, bisa dibilang aktif gitu. Dia aktif, jadi ketika ada video baru, gue harus dislike. Dia kalau ngeliat ada video baru, kalau belum di dislike tuh kayaknya nggak enak gitu. Iya. Kalau ngeliat masih kosong tuh kayaknya harus pecah telur, jadi dislike gitu. Tapi so far sih, alhamdulillah sih guys aman. Sejauh ini presentasi like berbanding dislike itu 95% lah like-nya. Jadi 5% itu dislike, dan itu ya wajar lah, gitu udah wajar. Nih ada yang lanjut lagi nih mas, lanjut lagi kita. Kalau pas lagi nonton channel Droidland di bawah, pasti muncul wajah yang tak asing David dari Gadgetin. Dengan jumlah viewers jomplang, perasaan channel ini bagus tapi viewers dan subscribersnya segitu aja dari dulu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, ini jatuhnya kayak insight kayaknya. Oke, jadi itu emang gue alamin juga sih sendiri. Kalau gue nonton video gadget ya nggak cuma Droidland gitu. Bahkan gue pernah ya nyari video tentang action figure mainan, itu relatednya tuh videonya David yang bahasnya handphone gitu. Channel lain nggak ada gitu, tapi David nyempil satu gitu. Tapi gue percaya sih mas, kalau adanya stagnansi itu artinya udah waktunya kita bikin sesuatu yang baru lagi. Karena kan ya pasti ada jalannya loh untuk kita makin naik kan. Ya. Oke, kayaknya segitu dulu kali ya mas ya video react kali ini. Dan jujur ini menarik loh mas, video-video kayak gini. Ya kayaknya gue kepikiran buat bikin video react ini ya, bacain komen ini sebulan sekali lah gitu. Kayaknya sih cukup ya sebulan sekali, karena ini juga sebagai penanda kalau kita tim Droidland itu memang rutin bacain komen dari kalian. Walaupun nggak semua komen kita balesin, karena kan misalkan satu video ada 500 komen, kita publish seminggu, taruhlah 3-4 video, sebulan tuh bisa 12-15 video, itu bayangin ada berapa banyak komen gitu kan kalau kita balesin satu-satu. Akhirnya kegiatan kita cuma balesin komen, kita nggak bisa bikin video. Tapi jangan khawatir, ya intinya kita mau buktiin kalau kita tetap baca komen-komen dari kalian, entah itu yang positif, negatif, netral, itu semua kita tampung. Dan nanti mungkin ya di video berikutnya ya kita akan lebih banyak nampilin yang positif gitu, ataupun yang netral gitu. Karena juga kita percaya gitu ya mas ya, kalau misalkan sebenarnya viewers kita adalah orang-orang yang smart ya, orang-orang yang maksudnya orang yang ngerti teknologi tuh menurut gue. Itu kan yang apa ya, gue terus terang sih susah nyari komen yang kayak tadi tuh ya, yang negatif gitu atau yang shaming gitu, mesti nggak banyak gitu, persentase itu kecil banget gitu. Karena mungkin bisa jadi dari mereka itu cuman iseng atau gimana lah kayak gitu ya. Kalau gua pribadi, kalau niat seandainya nih ya ada dari mereka yang niat buat benar-benar ngejatuhin, kalau menurut gua sih kayaknya nggak mempan gitu, karena gua enjoy aja ngebacainnya dan gua nggak masukin ke hati, ya udah jadi buat seru-seruan doang. Mungkin segitu dulu kali ya mas ya videonya. Oke, baiklah. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue sama Mas Romi mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, thank you. Jangan lupa tungguin bulan depan videonya. Put, bantuin bacain komen, Put. Pilihin, Put. Tapi istri lu tadi pas bilang nggak bilang jelek kan bang? Istri gua. Itu gua Jangan dong! Gue baru bilang anak Mas Romi tuh lucu banget tadi. Apa-apa dia kesini. udah terlanjur, Mang. Parah banget.